Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Yulianti GT dengan NIM 63221011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai laporan keuangan dari perusahaan Mahaka Media Tbk dalam 3 bulan terakhir yang berakhir pada 31 Maret 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu representasi formal dari kondisi keuangan suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Ia menyajikan informasi krusial bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangannya, serta arus kas yang dihasilkan dalam suatu periode. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya mengenai analisis saya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan Mahaka Media Tbk dalam 3 bulan terakhir yang berakhir pada 31 Maret 2024, hasil analisis saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk rasio likuiditasnya. Jadi rasio likuiditas merupakan suatu pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada current ratio. Current ratio itu kita mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Jadi untuk rumusnya itu sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, berdasarkan laporan keuangan perusahaan Mahaka Media Tbk itu kita hitung aset lancarnya sama dengan 149 miliar sekian dibagi dengan 102 miliar sekian, kita dapat hasilnya sama dengan 1,45. Untuk interpretasinya, setiap 1 rupiah utang lancar dapat dijamin oleh 1,45 aset lancar. Jadi semakin tinggi rasionya, semakin baik kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Kita lanjut yang kedua, di sini ada cash ratio. Nah, cash ratio ini kita mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Untuk rumusnya sama dengan kas ditambah setara kas kita bagi dengan kewajiban lancar. Jadi di sini 38 miliar sekian kita tambah 0 karena setara kasnya 0, lalu kita bagi dengan 102 miliar sekian, jadi kita dapat 0,37. Jadi artinya untuk interpretasinya ini setiap 1 rupiah utang lancar dapat dijamin oleh 0,37 kas dan setara kas. Dimana semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Yang ketiga di sini ada quick ratio. Nah, quick ratio ini kita mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aset lancar tanpa persediaan. Jadi untuk formulanya atau rumusnya di sini sama dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan, lalu hasilnya kita bagi dengan kewajiban lancar. Nah, di sini sama dengan 149.442.142.942, kita kurang dengan persediaannya 4.165.205.652, kita bagi dengan 102 miliar sekian, maka kita dapat 1,41. Nah, interpretasinya setiap 1 rupiah utang lancar dapat dijamin oleh 1,41 aset lancar tanpa persediaan. Yang keempat di sini ada working capital to total asset ratio. Nah, di sini kita mengukur proporsi modal kerja terhadap total aset. Nah, untuk rumusnya sama dengan modal kerja kita bagi dengan total aset. Jadi 149.442.142.942 kita bagi dengan 102.844.945.912 rupiah.
itu kita kurangkan. Nah, hasilnya kita bagi dengan 884.914.945.912 rupiah. Kita dapat hasilnya sama dengan 0,05. Untuk interprestasinya, setiap 1 rupiah total aset terdiri dari 0,05 modal kerja. Selanjutnya di sini yang kedua, analisis rasio leverage. Nah, untuk rasio leverage ini kita mengukur tingkat utang perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Jadi yang pertama ada total debt to equity ratio. Jadi total debt to equity ratio ini kita mengukur proporsi utang terhadap modal sendiri. Nah, untuk formulanya sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Perhitungannya 312 miliar sekian kita bagi dengan 572 miliar sekian, kita dapat 0,54. Nah, interprestasinya setiap 1 rupiah modal sendiri menanggung 0,54 rupiah utang. Dimana artinya semakin tinggi rasionya maka semakin tinggi resiko keuangan perusahaan. Yang kedua, total debt to total capital asset. Di sini kita mengukur proporsi utang terhadap total aset. Formulanya total utang dibagi dengan total aset. Nah, perhitungannya 312 miliar sekian kita bagi dengan 884 miliar sekian. Kita dapat 0,35. Nah, untuk interprestasinya setiap 1 rupiah total aset terdiri dari 0,35 utang. Yang keempat di sini ada long term debt to equity ratio. Nah, di sini kita mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap modal sendiri. Formulanya utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas, perhitungannya 22 miliar 800 juta kita bagi dengan 572 miliar 789 juta, maka kita dapat 0,04. Interprestasinya setiap 1 rupiah modal sendiri menanggung 0,04 rupiah utang jangka panjang. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, analisis rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini kita mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada total asset turnover. Jadi definisinya ini kita mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan asetnya. Untuk rumusnya sama dengan penjualan dibagi dengan total aset. Nah, perhitungannya penjualannya itu 60 miliar sekian, kita bagi dengan total asetnya 884 miliar sekian, kita dapat 0,07. Jadi interprestasinya setiap 1 rupiah total aset menghasilkan 0,07 rupiah penjualan, dimana semakin tinggi rasionya maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Yang kedua, receivable turnover. Untuk definisinya, mengukur efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Formulanya penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Jadi penjualannya tadi 62 miliar sekian dan rata-rata piutangnya 142 miliar sekian. Maka kita dapat, setelah kita bagi, kita dapat 0,44. Nah, untuk interpretasinya, piutang rata-rata berputar 0,44 kali dalam periode laporan. Yang ketiga di sini ada average collection period. Nah, average collection period ini kita mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang. Formulanya sama dengan 365 dibagi dengan receivable turnover. Lalu untuk perhitungannya jadi 365 kita bagi dengan receivable turnover-nya itu sama dengan 0,44 ya. Jadi kita dapat 129,55 hari. Untuk interpretasinya, jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang adalah 829.055 hari. Semakin pendek waktunya, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola piutangnya. Selanjutnya ada inventory turnover.
Nah, inventory turnover ini kita mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan. Untuk formulanya sama dengan beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Jadi, 28 miliar sekian kita bagi dengan 4 miliar sekian, maka kita dapat 6,55. Untuk interpretasinya, persediaan rata-rata berputar 6,55 kali dalam periode laporan. Selanjutnya yang keempat, di sini ada analisis rasio keuntungan. Rasio keuntungan ini kita mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Jadi ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada gross profit margin. Gross profit margin ini kita mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan. Formulanya sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Untuk perhitungannya, kita cari dulu laba kotornya, 62 miliar sekian kita kurang dengan 28 miliar sekian, hasilnya kita bagi dengan 62 miliar sekiannya, maka kita dapat 0,55. Untuk interpretasinya di sini, setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba kotor 0,55 rupiah. Yang kedua ada operating ratio. Operating ratio ini kita mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Formulanya sama dengan beban operasional dibagi penjualan. Di perhitungannya beban operasionalnya itu 66 miliar 198 juta 108.872. Kita bagi dengan penjualannya 62 miliar 844 juta 945.912 rupiah. Kita dapat 1,05. Jadi interpretasinya setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan biaya operasional 1,05 rupiah, di mana semakin rendah rasionya maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Selanjutnya yang ketiga di sini ada net profit margin. Net profit margin ini kita mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Untuk formulanya sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Jadi perhitungannya itu laba bersih sama dengan 62 miliar 844 juta 945.912 rupiah kita kurang dengan 28 miliar sekian, kita kurang lagi dengan 66 miliar sekian, lalu hasilnya kita bagi dengan 62 miliar sekian, maka kita dapat 0,51. Jadi interpretasinya setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan rugi bersih sebesar 0,51 rupiah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk posisi keuangan. Jadi Mahaka Media Tbk ini dia memiliki total aset sebesar 164 miliar 384 juta 721.904 rupiah pada tanggal 31 Maret 2024. Namun tanpa data pembanding dari periode sebelumnya, sulit untuk menilai apakah posisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan. Yang kedua, untuk kinerja keuangan. Kinerja keuangan Mahaka Media Tbk pada periode ini sulit dievaluasi karena keterbatasan data. Informasi mengenai pendapatan, laba kotor, dan laba bersih tidak tersedia. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menghitung rasio profitabilitas dan menghitung nilai yang komprehensif mengenai kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk arus kas. Arus kas Mahaka Media Tbk pada periode ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kas untuk aktivitas operasi dan investasi. Namun, tanpa informasi lebih lanjut mengenai arus kas dari aktivitas pendanaan, sulit untuk memahami bagaimana perusahaan mengelola sumber-sumber pendanaannya. Baik, sampai di sini saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.